kita doorstop 10 menit ya. 10 menit ya teman-teman, silakan. Silakan yang mau nanya duluan. Bagi sebelumnya dibantu Tunggu. Yang pasti itu bagus banget sih ya. Mungkin karena basic Korea dance itu lebih ke membiasakan aku untuk menghafal dengan cepat gitu. Jadi sangat membantu untuk koreografi juga pastinya karena kan koreografi action juga pasti harus dihafal. Oke, next. Alasannya dong kenapa kamu mau bergabung di project ini? Alasan aku ingin gabung di project ini yang pastinya awalnya aku sangat tertarik dengan ceritanya, sangat interesting mungkin ya. Jadi ya mungkin emang namanya jodoh ya biar karakter yang memilih pemainnya sendiri. Terus gimana kolaborasi sama acting bareng sama Kak Aul? Seneng banget sih, aku seneng banget. Kak Aul udah kayak kakak aku sendiri, apa-apa aku nanyanya Kak Aul. Jadi aku bersyukur banget karena film ini aku bisa kenal lebih dekat sama Kak Aul. Kalau Fact-nya aku sama Zi ternyata sama-sama kembar cewek cowok. Jadi kita kayak nyambung banget kalau ngobrol karena kita sama-sama anak kembar dan kembar kita cowok. kalau Mbak Ule sendiri kenapa mau ambil peran ini jadi antagonis lagi? Oke, yang aku suka dari film ini kenapa aku ambil karena karakter Hana kayak benang merah dari film ini. Mungkin kayak secara screen time gak banyak, tapi dia kayak benang merah dari cerita gitu. Makanya aku kayak tantang untuk oke ini aku ambil karakter Hana. Oke. Kalau Mas Ferdi, kenapa mau mengambil peran ini dan mengapa memilih menjadi peran ayahnya yang menjadi ayah tiri gitu kan? Sebenarnya ada pilihan dua ayah gitu di situ. Oke, satu karena dapat kesempatan satu film sama istri lagi. Kedua, memang ini kita berdua sebagai orang tua, saya juga punya anak perempuan juga, baru mau 10 tahun. Jadi itu kita pas baca skenario-nya kita relate banget. Ada dua hubungan ayah anak yang apa ya, bisa dibilang yang salah atau yang perlu diperbaiki gitu. Dan pada saat kenapa saya dijadikan ayah tirinya itu cukup menarik gitu, karena waktu baca skenario awalnya juga saya nggak tahu twist di belakang gitu kan. Saya pikir oh ya saya jadi ayahnya sini. Pas di terakhir ya kan baru yang itu juga jadi daya tarik sebenarnya. Oh oke, ini ceritanya nggak flat aja, tapi kita akan banyak di twist and turn gitu kan. Terutama ada Mrs. X di sini satu gitu kan yang bikin semuanya jadi berantakan gitu. Dan ada flashback juga dengan Arum, dimana itu yang membuat ceritanya jadi makin lama makin berlayer, makin kaya gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuatnya wah film Jangan Seperti Bapak ini punya banyak hal yang bisa ditawarkan ya, nggak cuma linear gitu aja. Gimana jadi ayahnya Zizi juga jadi? Oh ini baru pertama kali kita bareng ya. Ini baru pertama kali bareng dalam satu project. Dia mungkin nyesel karena berantem mulu setiap scene-nya, pas udah baik bapaknya udah mati gitu kan. Jadi tapi asik sih, maksudnya dari mulai reading sampai syuting banyak yang berkembang di lokasi gitu kan. Terus banyak juga kendala-kendala misalnya cuaca dan ada kemarin yang pas mati itu ada sprinkler dan pecahan beling dan gitu, tapi akhirnya kita bisa lewatin sih, maksudnya semuanya direncanakan dengan baik oleh tim produksi. Oke. Oh ya, sempat ada cerai nggak sih antara Mbak Uli sama Zi? Ada cedera atau enggak? Alhamdulillah nggak ada ya, karena kita juga waktu workshop itu lumayan cukup lama dan rutin. Memang pas di workshop kita banyak teriak-teriaknya, terus ketawa-tawanya, tapi kayak karena cukup intens pas udah eksekusi, pas syutingnya kayak itu lancar banget, nggak ada gangguan apa-apa. Aman sih, aman. Oke. Kamila yang mau nanya dong alasan untuk bergabung di film ini. Peran saya karena menghibur dan membantu Pak Monol dan beserta tim produser untuk membawa suasana yang lebih lucu lagi dalam film. Mungkin ada alasan tertentu juga mau memerankan karakter hiburan gitu ya tambahannya. Peran aku sebagai Cinta, sebagai Elsie di situ
ya di dunia nyata seperti dunia nyata ya. Nggak cuma bercanda. Shock bikin. Ya hanya lucu-lucuan aja, pokoknya kalian wajib nonton. Terima kasih. Zi, ini pertama kali main action gak sih? Iya. Oh. Filmnya ini pertama kali aku dapat film action. Oke. Oke. Kak Iman gimana Kak Iman? Ini darah-darah gitu. Untuk film ini saya tertarik karena film ini genre yang jarang sekali ada di perfilman Indonesia, khususnya raga, di mana juga ada dua budaya di Jakarta, khususnya area barat atau kota sama selatan. Di sini ada tentang gangster, udah jarang sekali ya ada film-film tentang ini di Indonesia. Jadi ini menarik sekali, di mana actionnya juga membawa tentang budaya keluarga, dua budaya berbeda masuk dalam peperangan gangster, dan di situ juga menarik sekali, pemainnya juga kita berbaur ya. Jadi orang Chinese-nya juga banyak di sini. Jadi benar-benar budaya dimunculkan, dan kita tayang juga dekat Imlek. Jadi kita berharap tayangannya akan panjang sekali. Satu pertanyaan terakhir. Zi, tanggapan kamu dong tentang generasi Indonesia sekarang yang banyak yang fatherless. Tanggapan aku ya mungkin satu, aku nggak bisa berubah keadaan juga, tapi aku cuma berharap mungkin banyak orang yang bisa tergeser hatinya untuk lebih aware kalau memang anak ini sangat butuh sekali sosok orang tua, karena perkembangan anak kan bisa dinilai dari situ juga. Walaupun namanya anak bakal nyari jalannya masing-masing, tapi someone will look up banget pasti awalnya adalah orang tua. Oke, terima kasih teman-teman. Nonton ya, sebarin ya. Ya boleh, silakan. Lihat tengah dulu. Satu, dua. Kanan, ke kanan. Kamera saya dong. Ya, makasih. Kiri.